Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang spectral matching untuk analisis nonlinear time history. Jadi kalau di video sebelumnya, video pertama sudah membahas bagaimana kita mau memilih graf tanah yang didasari oleh peta diagregasi dan periode struktur kita ambil untuk analisis linear. Kemarin kita contohnya pakai 3 pasang gempa. Kalau untuk nonlinear kita pakai 11 pasang. Tidak akan ditunjukkan di sini karena caranya sama, cuman jumlahnya aja lebih. Nanti kita akan perlihatkan yang dipakai yang mana aja untuk contoh ini. Kemudian di video kedua kita sudah melakukan spectral matching untuk analisis time history linear ya. Time history linear kita sudah matching ke respons spektra dengan error 10%, dan segala macam itu udah kita lakukan. Nah, sekarang kita mau melakukan matching untuk non-linear time history. Nah, sebelum kita lakukan matchingnya, kita coba bahas sedikit bedanya apa gitu. Pertama, untuk gempanya sendiri sebenarnya sama ya. Jadi mau linear, mau non-linear, kita pakai gempa yang sama. Kalau gempa yang periode ulang 2500 tahun, kita sudah biasa pakai website ini ya, yang desain spektra Indonesia. Kemudian kalau misalnya gempa untuk evaluasi bangunan existing ini mengacu ke SC 4117 ya. Periode ulangnya bisa 250 dan 1000 tahun. Nanti punya target kinerja masing-masing. Itu kita punya juga respons spektranya ya. Untuk percepatannya SS, S1 dan VGA-nya untuk 250 dan 1000 tahun. Itu sama. Kemudian kita masuk ke yang mulai beda itu di target respons spektranya. Jadi kalau misalnya untuk desain, kita pakai seperti respons spektra biasa untuk linear time history. Jadi kita pakai namanya respons spektra DBE atau desain. Sedangkan kalau kita non-linear, untuk desain juga kita tidak pakai DBE tapi pakai MCR. Jadi bedanya apa sih? Ini tuh sama-sama gempa periode dalam 2500 tahun, tapi nggak dikali 2/3. Nah, kita lihat di sini untuk respons spektranya. Jadi kita punya eh, ada SS, S1, FA, FV. Ini kita udah ambil, kita contoh untuk video ini pakai yang desain. Kemudian kita punya SMS, SN1, SDS, SD1. Nah, untuk yang respons spektra biasa atau linear time history, kita mengacu atau menggunakan SDS dan SD1. Nah, sedangkan untuk non linear, kita pakai gempa MCR, yaitu pakai SMS dan SM1. Jadi kalau ini kan kita punya 2/3 dikali SMS gitu ya. Sedangkan kalau SMS langsung aja FA kali SS. Jadi nilai MCR ini ya akan 3/2-nya ya, atau 1,5 kali dari gempa MCR gitu. Ini respons spektranya. Lanjutkan, kalau misalnya untuk evaluasi, ya ini silakan langsung ikuti saja di SCI 4117. Kita untuk video ini pakai yang ini ya, NCR. Kemudian selanjutnya untuk magnitudo dan jarak sumber gempa, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, itu sama ya. Jadi kalau di video yang kemarin itu kita 3 pasang, sedangkan kalau untuk analisis non-linear itu harus 11 pasang. Jadi tidak kurang dari 3 pasang, kalau lebih boleh. Nah, untuk video ini kita contohkan kita ambil 6 selokrastal, 3 Benioff, dan 2 megatrust. Bisa diatur sesuai kebutuhan, kayak misalnya lokasi proyek Anda itu lebih ditentukan oleh gempa megatrust, silahkan ditambah jumlah megatrustnya. Ini misalnya contohnya ya yang biasa-biasa aja, jadi selokrastal cukup dominan, Benioff dan megatrust setelah itu gitu. Ini karena ganjil jadi kita 3 dan 2. Ini udah diambil dari website yang sama seperti yang video pertama, bisa diikuti saja. Kemudian kita lanjutkan, ini yang tadi ya jumlah gerak tanahnya kita pakai 11 pasang. Kemudian masuk ke rentang periode untuk matching. Jadi kalau untuk yang analisis linear kita ada 0,8 T-hour sampai 1,2 TA per. Jadi T-hournya periode pertama, T-hournya periode saat MPMR 10%. Ini udah dibahas video sebelumnya. Nah, kalau untuk NLTHA, Non-Linear Time Story, itu ada batas bawah dan batas atas. Dengan batas atasnya itu 2 dikali T upper. Jadi 2 dikali periode mode pertama. Jadi kali ini 1,2, kali ini 2 gitu ya. Jadi sedikit.
Nah, batas bawahnya itu bukan 0,8 telawer, tapi telawer saja. Jadi tidak dikali 0,8 atau 20% dari T mod kedua. Jadi kita lihat sini ya. Nah, misal kita punya data seperti ini. Jadi kita punya T mod 1, T mod 2, dan T saat tercapai MPMR 90% di kedua arah ya. Jadi 0,755, 0,741, dan 0,09. Dari tiga angka ini kita bisa ngitung batas atas. Batas atasnya berarti 2 dikali periode mod pertama. Sedangkan batas bawahnya ini nilai terkecil antara periode saat MPMR 90% atau 0,2 dari periode mod kedua. Jadi nilai terkecil dari dua ini kebetulan yang lebih kecil 0,09 ya. Jadi kita punya rentang untuk analisis nonlinear ini untuk spectral matchingnya 0,09 sampai 1,51 detik. Selanjutnya untuk target matchingnya. Jadi untuk target matchingnya kita kalau waktu analisis linear kita punya errornya itu harus 10% ya. Jadi kita kurang lebih rata-ratanya berarti kita pengen dia di 90% sampai 110% respons vektor target karena boleh error plus minus 10%. Nah, sedangkan kalau analisis nonlinear itu tidak harus mendekati nilai tertentu, tapi harus lebih besar dari 110% respons vektor target. Jadi kita punya respons vektor target, kita kali 110% atau kali 1,1. Nah, rata-ratanya itu harus di atas itu lagi. Jadi harus semuanya harus di atas 110% gitu. Jadi di atas 110% itu 200% boleh, cuman kan terlalu besar mungkin. Cuman ya boleh 200% boleh, 150% boleh, 120% boleh. Tapi 100% tidak boleh, 105% tidak boleh. Gitu. Jadi harus di atas 110%. Dan harus ada target namanya intensitas intensitas Arias yang mirip. Nanti kita bakal cek di belakang ya. Kemudian ada syarat-syarat lain. Jadi ini detailnya akan kita bahas nanti di belakang. Kemudian untuk metode matchingnya, kalau analisis linear kemarin kita per arah ya, jadi arah X kita matching sendiri, arah Y matching sendiri. Sedangkan kalau nonlinear ini harus perpasang bersamaan dengan jadi namanya bidirectional dengan metode Rod di 100. Untuk detail apa itu Rod di 100 mungkin teman-teman bisa cari referensi sendiri. Ada Rod di 0, Rod di 50, dan Rod di 100. Intinya itu direction, arah yang memberikan nilai terbesar 100%. Bisa dicari. Kemudian untuk load case-nya, ini belakangannya ini di luar spectrum matching, tapi kita bahas sedikit. Kalau yang analisis linear time history itu per arah, jadi X dan Y load case sendiri-sendiri seperti respons spektra. Sedangkan kalau non-linear ini harus berpasang bersamaan. Kemudian untuk faktor skala, penskalaan gaya, penskalaan simpangan itu untuk linear time history itu sama seperti respons spektra. Jadi dimulai dengan GI per R lalu diskalakan ke gempa statik. Tapi untuk non-linear time history itu kita tidak mengenal istilah I, R gitu ya. Kita langsung SF-nya G dan tidak perlu diskalakan. Kemudian untuk perilaku strukturnya, kalau yang linear ya strukturnya linear. Kalau non-linear itu harus non-linear histeretik sesuai ISM 41 atau uji lab. Nah, kita akan mulai langsung masuk ke software untuk matchingnya. Di sini kita bakal pakai software Quake Manager, salah satu dari tiga yang kita pakai di video sebelumnya. Kalau teman-teman mau pakai software lain, silahkan. Harusnya mirip ya. Jadi di sini step-stepnya aja yang diperhatikan, tapi harusnya dia konsepnya mirip. Oke, yang pertama kita lakukan, tentunya kita memasukkan respons spektranya. Kita pakai user spectrum bisa. Nah, di sini bagian yang tricky ya, gitu. Kalau kita masukin MCR gitu ya, kita masukin gempa target target respons spektranya ini, begitu kita input, nah kita nggak bisa matching ke dia karena kita punya target di atas 110% dari MCR ini. Nah, salah satu caranya bisa dengan kita pakai 1,2 MCR. Jadi kita matching ke 1,2 MCR, lalu kita izinkan nanti ada error 10%. Jadi ya kurang lebih akan di antara 1,1 sampai 1,3 MCR. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ada juga cara lain, misalnya kita mau lebih besar lagi gitu ya. Misalnya mau ke 1,5 MCR.
Jadi ini kita 1,5 kalinya gitu ya. 1,5 MCR, tapi nanti errornya boleh kita kasih 30%, 40% supaya ini ada orang yang berpendapat juga supaya si bentuk gerak tanahnya ini tidak terlalu berubah gitu. Jadi dia amplitudenya berubah tapi bentuknya tidak berubah seperti itu. Jadi kita bisa pakai ini. Kita coba lihat dulu dengan cara seperti ini. Kita masuk, ini kita copy ya. Kalau untuk Quick Manager kita tidak bisa ada yang nol, jadi dari 0,01 misal kita paste di sini. TA-nya kita punya 20, kelas situsnya. Nah, ini D ya. Nih, yang lain diabaikan aja. Ini kita tulis 1,5 MCR Bandung. Ya, SDS-nya dia di 1, hampir 1,8. Bukan SDS ya, berarti ini kayak 1,5 SMS gitu ya. Oke. Kemudian untuk gerak tanahnya, jadi ini gerak tanah udah 11 pasang ya. Ini yang 11 pasang ini kita udah import sama dengan caranya sama dengan yang video sebelumnya. Nah, tapi sekarang karena kita matchingnya harus per pasang, bukan per komponen, itu kita harus bikin dia jadi kita mengenalkan dia ke Quick Manager sebagai satu pasang. Caranya kita select dua ini, kita klik kanan, create triplet to components per triplet. Nah, nanti dia bakal jadi satu triplet disebutnya ya, satu gerak tanah yang isinya ada dua komponen, arah X, arah Y. Nah, ini kita bisa langsung select semua, klik kanan, to components per triplet. Nah, di sini kita bisa ngelihat satu-satu, ya, udah dibagi, semuanya udah ini ya, udah masuk per gempa untuk masing-masing arah ya. Di satu gempa ada satu pasang. Seperti ini, kalau misalnya teman-teman masukin yang arah Z, sebenarnya ya dia nggak apa-apa, jadinya 3 komponen per triplet, tapi nanti ketika matching ya, udah otomatis disingkirkan. Jadi kalau misalnya ini ada south, west, terus up, down gitu ya, nah pastikan yang up, down-nya itu, atau yang arah Z-nya, nomornya 3. Supaya nanti ketika matching dia tidak diperhitungkan. Hati-hati ya, jadi 1 itu X, 2 Y, 3 itu Z. Lalu seperti itu. Nah, kemudian kita bikin record source-nya, kita tulis ini unmatched gitu ya. Nah, ini kita select semua, klik kanan, copy ke unmatched. Yes. Oke. Kemudian selanjutnya kita mau matching. Atau ini kita bikin dulu ya, request untuk yang match. Nanti kita kosongin dulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke matchingnya ya. Kita bikin spectral matchingnya. Kita kasih nama spectral matching atau bikin matching aja gitu ya. Nah, untuk tipenya di sini kita yang kemarin kita linear pakai components, untuk yang non linear kita pakai bidirectional dengan tipe ROTD 100. Matching metodenya kita pakai type dulu aja, kemudian target ROTD 100-nya yang 4,5 MCR. Yang ini yang tadi kita define, kemudian di kriterianya, nah ini yang kita input period range yang tadi ya 0,09 sampai 1,51. Tapi kita biasanya kasih lebih luas sedikit ya dari 0,09 jadi misal 0,08, 1,51 jadi 1,6 gitu. Karena yang penting dalam range 0,09 sampai 1,51-nya dia uh, di match, jadi kalau di luar itu di match juga nggak masalah. Yang penting tidak lebih kecil dari itu. Nah, kemudian ini terkait convergence tolerance-nya, ini kita bisa perbesar jadinya karena kita 1,5, misal ini 0,3 atau 0,4 gitu ya, misal 0,3 aja dulu, uh, wah 0,4. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tight gitu ya, tidak terlalu berubah si bentuk bergerak tanahnya. Jadi cukup amplitudenya yang di match gitu. Kita oke. Dari inputnya yang unmatched ke match sekitaran. Oke, kalau sudah selesai, kita ada muncul warning seperti ini, nggak apa-apa, kita klik yes untuk lihat hasil matchingnya. Kita tadi nargetin 40%, tapi dia ada di atas 40%.
Bisa kita dengan tambah jumlah iterasinya, atau kita mungkin biarkan dulu seperti ini untuk kita lihat ya. Ini kita close gitu, kita buka yang match. Ini kita select semua. Nah, ini kita lihat ya sebelah kanan. Kita lihat sebelah kanan ini, kemudian kita recordsnya nggak usah dimunculin. Nah, nah, jadi ini kelihatan, ini malah rata-ratanya di atas 1,5 ya, di atas 150%. Jadi ini yang merah ini target spektra kita 150%, dia malah semuanya di atas 150% gitu. Kalau kita lihat recordsnya, nih ini dia berantakan ya. Tapi nggak apa-apa, dengan berantakan ini malah artinya dia tidak terlalu berubah gitu sih bentuk eh, data gempanya. Jadi yang bisa kita lakukan kalau mau misalnya mau diulang gitu ya, bisa dengan mengurangi ini. Jadi saya 1,5 kita kurangi jadi bisa 1,2 saja. Ambil 1,2 ya, misalnya ya. Misalnya ini jadi 1,2 aja. Atau mungkin malah 1,1 aja karena tadi di atas semua, cuman nggak apa-apa. Saya 1,2 kita copy terus di sini. Kalau ada yang lebih ini di retro, oke. Kemudian untuk matchingnya, biasanya biar nggak error, ini kita hapus dulu. Jadi ini kita hapus dulu, ini juga kita hapus dulu. Kadang-kadang saya kalau misalnya target spekternya yang diubah, dia malah masih match ke sound spekter sebelumnya gitu. Tapi nggak apa, nanti tinggal dibikin baru aja karena tadi cepat juga. Pakai review 100, kemudian ini misal kita 0,3 gitu ya. Tetap 0,4 misal nggak apa-apa. Kita ambil period range-nya tadi ya 0,08 sampai 1,6. Oke, dan match ke match. Nah, kita coba lihat ya. Oke, kalau udah selesai, kita coba lihat lagi. Ya, ini ada yang lebih besar, nggak apa-apa, karena toh yang akan kita lihat kan rata-ratanya ya. Eh, kita close, lalu kita lihat di sini, kita lihat di chartnya, hapus recordsnya. Nah, ini lihat ya, dia tetap di atasnya. Ini enaknya kalau misalnya emang di atas ini kan, kita nggak perlu cek secara apa namanya manual lagi ya, karena mungkin udah kelihatan kalau di atas 1,2 ya dia pasti di atas 1,1 gitu. Bahkan ini dia di sekitar 1,55 gitu ya. 1,4 gitu, sedangkan kita targetnya itu kalau misalnya kita lihat targetnya ya, targetnya kan berarti yang 1,1 aja, 1,1 aja gitu, itu di sekitar 1,3 untuk SDS-nya. Ini lebih dari itu, jadi sudah oke. Kalau misal kita mau ambil yang ini aja, untuk mastiin kita copy chart data, kita bikin sheet baru misal. Nah, kita lihat, jadi ini hasil matchingnya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini respons spektranya. Nah, kita lihat dari rentang 0,09, ini kan 1,2 ya, yang kita bikin, coba ya, ini erupsi 100 hasil matching, ini 1,2 NCR, kita bikin 1,1 NCR -nya dulu ya. Ini dikali 1,1 per 1,2. Nah, kemudian nilai ini harus lebih besar dari 1,1 NCR. Nah, tapi hanya pada rentang tertentu. Jadi kita lihat aja di sini dari 0,09 sampai 1,51. Kita selisihin aja. Jadi nilainya harus positif semua gitu ya. Sampai 1,51. 1,5. Nah, ini nilainya positif semua ya. Kita pastikan minimum dari semua ini, minimumnya adalah positif. Nah, artinya dia sudah positif. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di Cloud Manager ini paling kanannya dia turun. Nah, karena kita matchingnya ke 1,2, jadinya ketika turun pun dia tetap di atas 1,1 gitu. Itu tujuannya kenapa kita matchingnya ke lebih dari 1,1. Kalau misalnya mau tetap 1,1, tapi misalnya rentangnya dipanjangin lagi gitu kan, nah ya nggak masalah.
Jadi ini emang proses iterasi, jadi dicoba-coba aja. Toh ini kan nggak terlalu lama ya. Jadi silakan dicoba-coba aja sampai didapatkan hasil yang optimum. Semakin ini kan harus lebih besar dari 1,1, tapi kalau misalnya semakin dekat ke 1,1 MCR tentunya semakin baik karena jadinya tidak terlalu over gitu ya. Ini kan lebihnya sampai 0,25 G gitu ya, hampir 0,3 G. Lumayan juga kan, tapi kalau misalnya mau silakan diulang-ulang supaya dapatkan hasilnya lebih dekat ke nol gitu ya selisihnya, tapi tetap di atas nol seperti itu. Nah, itu syarat yang pertama ya. Itu syarat yang pertama bahwa dia rata-ratanya harus di atas 110% sesuai dengan target. Nah, satu lagi yang menarik, ini yang tidak ada di linear. Nah, setelah matching dengan rod di 100, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, satu aja ini, kita lihat yang satu ini, lihatnya kita lihat ini, ada dua nih. Nah, kita lihat, ini tuh satu dia bakal kecil, satu besar gitu ya. Sama, yang lain juga. Satu agak besar, satu kecil gitu. Satu kecil, satu besar. Jadi karena ini kita emang pakai rod di 100, ketika kita pakai rod di 100, emang akan satu besar, satu kecil kayak gitu. Nah, syarat selanjutnya itu, intinya adalah, jadi kan ini ada satu pasang. Nah, yang kita pikirin adalah mana yang jadi untuk arah X, mana yang jadi untuk arah Y. Untuk di load case kita gitu ya. Mana yang bakal kita assign sebagai gempa X di load case-nya, mana yang jadi gempa Y. Jadi katanya rata-rata semua respons spektra yang X itu memiliki maksimum error terhadap rata-rata respons spektra gerak tanah X dan Y. Jadi maksudnya gimana? Kita ambil dulu semua yang gerak tanah, semuanya diambil, yang gerak tanahnya aja, tripletnya nggak usah gitu ya. Oke, itu ada 22-nya. Kemudian kita di sini targetnya nggak usah. Nah, yang kita ambil sebenarnya mau ambil ini, shoot MU-nya. MU maksudnya rata-rata ya. MU rata-rata. Kita copy chart data, yang records-nya nggak usah, jadi ini kita rata-rata aja, kita copy chart data, kita ambil sheet baru gitu. Jadi ini rata-rata mean all gitu ya, rata-ratanya ini. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih gerak tanah mana aja yang mau jadi arah X, gerak tanah mana aja yang mau jadi arah Y. Karena tadi ada yang gede kecil itu, jadi kita misalnya ini aja, kita misalnya yang satu semua jadi arah X gitu ya. Misal kita ini semuanya mau jadi arah X, jadi kita select semua yang arah X. Kita select semua, lalu ini rata-ratanya aja, jadi ini records-nya. Lalu kita ambil shoot MU-nya aja, shoot MU-nya aja, kita copy. Kita copy, kita paste di sini. Oke, jadi min X misalnya. Nah, di sini kita, ini harusnya udah sama ya, yang periodenya, jadi ini kita establish. Nah, di sini kita mau bahwa selisihnya itu nggak sampai 10%. Jadi, absolut dari ini dikurangin ini gitu ya, dibagi dengan yang all, itu harus kurang dari 10%. Kita lihat aja, maksnya itu sampai 23%. Nah, ini dia. Jadi ada bagian-bagian yang membuat selisihnya jadi di atas 10%. Nah, caranya karena ini kita lihat aja di sini apa mana yang lebih besar. Nah, kelihatannya sih yang X yang lebih besar daripada ini ya. Berarti nilai X-nya ini harus diturunkan supaya selisihnya ini kan lebih besar dari ini ya, karena lebih besar dari kiri. Berarti kita harus memperkecil nilai yang X-nya. Nah, cara memperkecilnya berarti kita cari misalnya antara ini kita ambil. Saya antara dua ini supaya kita kelihatan kita masukin tiketnya ya. Antara yang dua ini, misal yang besar ini yang Y. Kalau misalnya kita cari yang lebih besarnya yang X. Cari yang ini misalnya, ini lebih besarnya yang X. Beda, kita mau ganti. Berarti untuk gempa kedua ditukar. Yang ini jadi X, yang ini jadi Y. Kayak gitu misalnya.
Kemudian kita ada lagi cari yang X-nya lebih gede kali ini gitu ya. Terutama di rentang periode yang tadi agak bedanya jauh. Ini X-nya sama Y. Misalnya gempa kedua sama gempa ke-10 mau kita ganti aja. Bisa ya. Kita kok jadinya ini kontrolnya diklik terus ya. Lalu ini jadi kedua, lalu ke satu. Lalu kita record ini, target ini nggak usah, cari data, masukin di sini masih lebih dari 24%, sebesar ya. Cuman ini ada kita bisa berargumen juga bahwa yang penting dalam rentang ya, dalam rentang yang diinginkan. Jadi yang penting kita nggak usah masukin yang lain ya. Masukin dari sini sampai 0,5, 0,09 sampai 1,5. Nah, yang ini aja gitu ya. Tapi ini kelihatannya tetap ya, jadi ini nggak usah misal. Nah, dengan seperti ini udah kurang dari 10%, udah mendekati 10% tapi masih di atas 10%. Jadi kita coba sekali lagi aja, nggak apa. Kita coba sekali lagi cari yang lebih besar. Yang lebih besar, kita coba ini gempa yang ASLRS. 2, 1, 1, 2, 1. Hasil 1, 2, 1. Nah, kayak gini. Because tadi nggak usah. Kita data. Oke. Nah, dengan cara seperti itu, sekarang kita dapat bahwa nih, udah di bawah 10%. Jadi ini min yang X gitu ya. Untuk arah X itu udah di bawah 10%. Nah, kita lakukan yang sama untuk Y. Berarti yang Y kita seberangnya gitu ya. Ini 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Data ini kita copy chart data gitu ya. Menjadi min yang Y misal. Ini koma 5. Lalu kita ambil maksimumnya berapa? Maksimumnya di 9,2%. Nah, dengan cara seperti ini, jadi kita udah dapat bahwa arah X dan Y-nya udah seimbang gitu. Jadi jangan sampai gempa yang gede semuanya dikasih ke X, nanti arah Y-nya dapatnya kecil-kecil. Nah, dengan cara seperti ini jadinya adil. Yang arah X-nya kadang dapat gempa yang gedenya, kadang dapat yang kecilnya, arah Y-nya kadang dapat gedenya, kadang dapat kecilnya gitu. Itu maksud dari aturan yang nomor 2 ini gitu. Oke, kita masuk ke pengecekan selanjutnya ya sekarang. Pengecekan tentang intensitas Arias. Jadi terkait intensitas Arias ini emang tidak dibahas di SNI 1726, tapi ada di SNI 8899 di pasal 83. Jadi ini SNI tentang matchingnya sebenarnya isinya kurang lebih mirip, cuman ada yang lebih lengkap gitu ya. Jadi intensitas Arias dari riwayat waktu, gerakan tanah asli, dan gerakan termodifikasi harus mirip. Jadi ini emang agak kurang eh, tidak kuantitatif ya. Jadi masalah mirip atau tidaknya aja. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada contoh juga. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, ada pengecekan intensitas Arias di paling terakhir. Eh, Nah, ini ya contoh perbandingan intensitas Arias. Jadi kita punya intensitas Arias yang sebelum di matching yang warna biru dan merah gitu yang setelah di matching. Ini oke atau enggak ya? Oke karena mirip. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu karena kita enggak belum ada parameternya batas error berapa gitu. Jadi kita coba cek aja. Kita coba cek salah satu ya. Jadi kita di sini misal ambil salah satu graf tanah nih yang paling atas gitu ya. Kita klik. Nah di sini ada Arias history. Kemudian kita ada 595 nggak usah dilihat. Saya bentuknya kayak gini. Kita bisa bandingkan dengan original. Nah, original ini merah bawah nih nggak mirip. Nah, karena emang kan amplitudenya beda gitu. Yang kita perlu bandingkan pun di sini percentage. Jadi artinya
Yang kita bandingkan ini arah Y-nya di normalize gitu ya. Normalize. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jadinya apakah mirip atau enggak? Ya mungkin kita bisa berargumen ini kurang mirip gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia tidak terlalu mirip untuk si Ariasnya. Tapi ada yang mirip kayak misalnya ini contohnya udah mirip, ini tidak mirip gitu ya. Ini enggak terlalu mirip. Nah, gimana caranya biar mirip? Ya sebenarnya kita bisa matching lagi. Mungkin bisa matching kalau tight-nya tadi si konvergensinya kita perkecil, mungkin malah jadi lebih mirip gitu. Jadi ini emang proses iterasi. Mungkin ini tidak akan ditunjukkan sampai oke ya, tapi kita kasih tahu aja pengecekannya gimana. Karena ini emang proses iterasi berulang-ulang sampai semuanya clear. Jadi ketika nanti udah masuk ke pemodelan, dia udah tinggal di run gitu ya, kita nggak perlu masalah lagi sama gerak tanahnya. Ini silakan diiterasi aja sampai mendapatkan hasil yang mirip dan tadi syarat-syaratnya terpenuhi gitu ya, terkait yang XY dan untuk yang overall 110% juga. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar untuk diskusi. Atau boleh juga ke Instagram atau WhatsApp yang tercantum di link di deskripsi. File-file Excel, Word, dan peta gempa yang 250 dan 1000 juga kami upload di Drive yang bisa diakses lewat link di deskripsi. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.